Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membahas tentang hukum meminum pil penunda haid. Penunda haid loh ya, bukan pil penunda hamil. Kenapa ini ditanyakan? Kemarin ada itu yang request lewat YouTube, Bu, tolong dong bahas itu. Iya. Jadi ini suasananya Ramadan. Mungkin ya si Mbak, Ibu ini pengen konsentrasi, pengen fokus ibadah. Nah, ada kondisi tertentu orang yang haidnya itu nggak teratur. Kalau yang haidnya teratur, ya itu tadi sudah dibahas di segmen sebelumnya. Kalau haidnya teratur, ya sudah, nikmati itu, rukhsah dari Allah. Tetapi ini bagi yang haidnya tidak teratur, 7 hari selesai, haid lagi, kemudian uzur lagi. Itu secara fikih, selama masih dalam rentang waktu 15 hari, masih tergolong haid. Artinya apa? Kalau saya haid 7 hari, kemudian suci 3 hari saya berpuasa, itu dihitungnya haid. Ya barangkali ada yang merasa rugi. Barangkali ada yang merasa rugi. Jadi bagaimana hukum minum pil penunda haid itu berkaitan dengan itu. Pengen fokus ibadah, kemudian juga biar tenang. Atau mungkin haid itu mau tawaf ifadah. Nah, tawaf ibadah nggih ketika panjenengan haji. Atau jenengan niku daftar haji kelamaan, Bu, bisanya umroh. Umroh juga begitu, lo tekan kono kok supaya nggak haid, bisa fokus ibadah gimana? Itu hukumnya bagaimana? Nah, jadi yang pertama adalah haid itu ketetapan dari Allah. Kisahnya itu dulu Siti Aisyah itu kan ikut mau haji wada bersama Rasul. Berangkat dari Madinah baru sampai Sarif, ternyata haid. Lah, kemudian dia nangis. Akhirnya Rasulullah itu mendamaikan hatinya ya, ngedem-ngedem. Matur Rasulullah, "Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam." Ini tuh memang sudah ketentuan takdir Allah, sunatullah yang dilalui atau berkenaan dengan anak-anak atau ibu-ibu atau perempuan. Habis itu kemudian, tapi kan kulo pengen ya Rasulullah. Akhirnya, loh, nggak usah sedih, kamu bisa kok melakukan semua manasik haji kecuali tawaf. Jadi, if'ali ma yaf'alul hajju khairu alla tatufi bil bait hatta kita tuhuri, ya. Jadi perempuan yang haid bisa melakukan semua manasik haji dan umrah kecuali tawaf. Nah, kan begitu. Lah persoalannya itu akhirnya kemudian pun nggih saged nggih. Jadi intinya kalau tidak bisa tawaf itu bagaimana? Menunda pil penunda haid boleh atau tidak? Semua mayoritas ulama boleh. Ya, pertimbangannya adalah pertimbangan medis. Artinya apa? Boleh meminum pil penunda haid asal tidak merusak kesehatan si peminum pil itu. Syaratnya itu. Nah, tetapi kemudian kalau kemudian ini ya, jadi untuk urusan apa ini? Puasa ya, kalau normal ora usah to, Mbak, sampean kok ganti di lain waktu. Jadi kodok puasanya. Tapi kalau untuk yang tawaf kan jadwal kepulangan meninggalkan Mekahnya itu kan sudah tertentu. Waktunya tidak ada lagi. Ini bagaimana? Ya, ada perincian hukumnya. Kalau menurut jumhur ulama, tunggu sampai suci. Lah, wis mepet, Bu, selak ketinggalan. Selak ketinggalan. Emangnya ziarah di makam Wali Songo panjenengan bisa wangsul piyambak? Mboten kan nggih? Nah, karena darurat kemudian kalau terpaksa harusnya begini, harusnya silahkan konsultasi ya kali Bu Dokter Kloter atau kepada pembimbing ibadah hajinya panjenengan. Yang benar itu kan perempuan kita itu kalau mau uzur kan udah tahu kapan waktunya. Maka yang benar sebelum haid tangkal minum penunda haid. Semoga berhasil. Tapi faktanya banyak sekali yang tetap bablas. Itu hancene takdir Allah nggih, sunatullah nggih. Panjenengan mboten usah sedih ya. Itu bukan karena kegagalan ibadah.
Tapi itu caranya Allah memberikan panjenengan keringanan. Tapi Bu, saya kan harus tetap haji wada. Iya, nah, maka caranya tadi ya, minum dulu. Semoga sukses. Kalau tidak sukses, maka tunggu sampai, kalau ada waktu, tunggu sampai suci. Kalau tidak ada waktunya mepet, ambil jeda. Kadang kita itu haid itu di waktu-waktu tertentu itu nggak keluar. Ya titeni, makanya panjenengan yang perempuan titeni. Ada waktu jeda, silahkan ditunggu. Jadi begitu ada waktu jeda tidak keluar, panjenengan mandi junub ya, kemudian berangkat tawaf lanjut sa'i. Kalau sa'i kan tidak harus suci. Ya, ngoten nggih. Tapi kalau itu pun kemudian tidak bisa Bu, nggak ada waktu jedanya. Nah, keadaan darurat ini menurut mazhab Hambali, kemudian sebagian Hanabilah itu, apalagi Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, boleh kalau dalam keadaan darurat. Artinya gimana? Panjenengan monggo ngagem apa kuwi? Pempes, kok pempes apa? Pembalut, nggih. Panjenengan ngagem pembalut ya wudu dulu, wudu. Mandi tetap ya, mandi, niat untuk suci, untuk tawaf, panjenengan ngagem pembalut, tawaf. Nah, begitu. Jadi kenapa? Apakah itu boleh Bu? Loh, ini karena Islam itu luwes ya. Dalam Al-Hajj dikatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu tidak memberatkan, tidak ada kesulitan dalam menjalankan agama. Kemudian dalam Al-Baqarah juga yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak akan mempersulit hambanya. Nah, ini luas, jadi panjenengan silahkan, yang jelas tentang meminum pil penunda haid itu konsultasikan dengan dokter. Kemudian juga jangan berlebihan dan jangan sampai merusak sistem sirkulasi haid panjenengan. Dan itu hanya untuk keperluan umroh dan haji. Lah habis itu kemudian tadi ceritanya kan tentang Aisyah ya, Bapak Ibu, ibu-ibu terutama. Kalau kita di sana itu Aisyah itu ketika sudah bisa berhaji itu masih sedih. Sedihnya gini, loh mereka itu bisa haji dan umroh, aku kan jadi nggak umroh. Akhirnya Rasulullah meminta kepada kakaknya Aisyah namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, "Man, antren adikmu." "Hah? Antren teng pundi?" "Ambil mikot." Mikotnya di mana? Di Masjid Tanim. Nah, ya, makanya Masjid Tanim itu namanya Masjid Aisyah. Bapak Ibu yang panjenengan umroh, yang haji ya, kalau misalnya cari ojek mobil, itu kok Masjid Tanim kok namanya supirnya nggak kenal Bu. Iya, namanya Masjid Aisyah karena riwayat ini. Jadi Aisyah itu akhirnya diantar oleh Abdurrahman kakaknya untuk mengambil mikot dan bisa umroh ya. Jadi Islam itu begitu Bapak Ibu ya, jangan diambil yang berat-berat gitu ya. Memang ketentuannya tawaf itu harus suci ya. Untuk perempuan ya berarti suci dari haid dan lain sebagainya, dan harus wudhu. Tetapi kalau ada kondisi darurat karena jadwalnya sudah selak pulang ke tanah air ataupun ke Madinah dan nggak mungkin balik lagi rombongan kayak gitu nggih, masih ya umroh juga saya kira kalau bukan umroh mandiri sulit kalau tertinggal rombongan. Maka karena darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat, yang keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Tetapi ya itu tadi, ngapunten ya, jangan disepelekan, panjenengan harus tahu sendiri bagaimana kondisi tubuh panjenengan. Jadi jangan sampai merusak kesehatan. Ngoten nggih Bapak Ibu ya. Oh nggih, keterangannya tadi misalnya Imam Asy-Syafi'i, kadang ada, "Bu, tolong dong ojo ngomong tok," tapi diambil dari mana? Dari Asy-Syafi'i itu diambil dari Tuhfatul Muhtaj, dari Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi. Semuanya keterangannya ketika panjenengan minum pil ya, baik untuk menunda haid maupun menghentikan lagi haid loh, diminumi kuwi untuk mandek dan kemudian kok berhenti ya, maka dianggap suci, ganggage mandi, kemudian ibadahnya sah nggih. Ampun khawatir, jumhur ulama sudah seperti itu kesepakatannya. Semoga bermanfaat ya, kita tetap beribadah. Kalau lagi haid jangan merasa itu kekurangan kita, enggak, justru itu kemuliaan Allah untuk perempuan dan tidak mengurangi amal ibadah panjenengan. Kalau kemudian pingin menambah amal ibadah yang lain dalam haji umroh juga banyak sekali ibadah-ibadah yang lain, tidak hanya rangkaian haji umroh yang mensyaratkan ada suci untuk tawaf. Bisa zikir, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Ngoten nggih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.